ini anak-anak. Kita ulangi ya Bu, jangan kalah sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahir rabbil alamin. Walhamdulillahir rabbil alamin. Pertama, puji syukur kepada Allah kita sampaikan. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena kita sampai saat ini diberikan kesehatan dan kesempatan. Ada rupanya Ustadz yang gak diberikan kesehatan dan kesempatan pada malam ini. Ada gak Bu? Ya. Ada? Ada. Ada orang diberikan kesehatan tapi tak diberikan kesempatan. Banyak gak orang sini yang sehat malam ini? Kenapa gak hadir? Karena gak diberikan kesempatan. Dia punya kesempatan yang banyak, tapi sakit malam ini. Ada gak di kampung ini? Ada juga? Ada. Jadi ibu dapat 2, bapak dapat 2. Ya, kesehatan dan kesempatan. Coba tunjuk tangan yang merasa sehat. Yang nggak tunjuk tangan berarti belum sehat. Ya. Sehatnya ini pun terbagi lagi Bu. Sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya belum tentu sehat. Yang saat ini lahir batinnya sehat, tunjuk tangan. Kalau anak-anak nggak peduli deh. Ya. Sekarang ini banyak orang sehatnya sudah 2 atau masih 1? Harus ngomong dulu, harus ngomong cici. 1 atau 2? Kamu pecah botol menengai. Kita takon mamamu. Ya. Jadi kalau bisa hidup ini sehat jasmani dan rohani. Secara fisik sehat, secara hati yang belum sehat. Coba tunjuk tangan yang sholatnya sudah khusyuk, gak mikiri sendal orang, gak mikiri jemuran. Sini kalau sholat sudah khusyuk semuanya. Remaja gimana? Sudah aman sholatnya? Khusyuk semuanya? Pak mantan kades mana? Udah khusyuk sholatnya? Pokoknya baru tidur ya. Iya. Jadi kalau umat sekarang ini banyak orang sholat belum khusyuk. Kenapa belum khusyuk Ustaz? Karena hatinya belum sehat.
sehat. Coba hatinya sudah sehat, insya Allah dia sholat akan khusyuk. Ya, pengen gak lahir batinnya sehat? Yang pengen 3 orang, pengen gak lahir batinnya sehat? Pengen 50%, 60% atau 100%? 100%. Orang yang lahir batinnya sehat, enak hidupnya. Gak peduli mau datang COVID, mau gak datang COVID, mau punya uang, mau gak punya uang, tetap dia santai. Kenapa? Karena lahir batinnya sudah sehat. Tapi kalau belum sehat, ibu di sini tapi pikirannya di rumah. Ibu di sini tapi pikirannya di luar. Bapak-bapak, ada yang dipikirkan, Pak? Pak mantan kemana? Ada yang dipikirkan? Hah? Banyak. Ini dia. Maka malam ini kita mau mensehatkan ibu bapak yang hadir pada malam ini, supaya sehat lahir dan batin. Maka dari itu ucapkanlah syukur alhamdulillah, karena kita sudah punya kesehatan yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba yang kompak. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin tawassalna bilhamdi wa kulli bi alil badri ya Allah. Enak Bu? Enak Pak? Bapak kalau sambil dodos pakai selawat enak nggak? Salatullah salamullah. Enggak waktu ini. Yang enak sambil nyayur. Salatullah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Seandainya bumbunya kurang tapi dilengkapi dengan selawat, maka nikmat rasanya. Pernah coba Ibu? Besok coba. Sengaja dikurangi bumbunya. Rasanya gimana? Beda atau tidak? Berani coba? Berani coba? Oke, besok mulai ya. Garamnya dikurangi, roikonya dikurangi, pokoknya dikurangi lah, dicoba dengan selawat. Bagaimana? Dasar nggak selawat ini? Berani? Ya. Dan Bapak nanti ya jangan komplain. Seandainya kurang rasanya, tetap ucapan alhamdulillah. Iya Pak rasanya, oh mantep Pak. Tetap mengatakan mantap. Walaupun dalam hati kurang pas.
Tapi insya Allah kalau ibu yakin, insya Allah akan dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini golongan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal. Yang terhormat Ketua BKM Masjid An-Nur, mana ketuanya? Datang ketuanya Kak? Ketuanya kok di luar? Mana ketuanya? Mau tunjuk-tunjukkan ketua BKM. Alhamdulillah. Berapa umurnya Pak? 40? 46? Pak, coba dibuka sedikit masker Pak. Nah, kira Pak? 45 tahun? Ya, pokoknya 35. Senang ya? Gimana Pak? Nikmat jadi ketua BKM? Ikhlas? Lillahi ta'ala? Siap dipitnah? Siap? Ya ini harus siap. Ya? Kalau siap, saya doakan Bapak selalu sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat juga Bapak Kepala Dusun. Mana Bapak Kadusnya tadi? Alhamdulillah. Kalau ini paling 30-an nih. Pas, alhamdulillah. Gimana Pak? Enak jadi PJ Kades? Kadus. Enak. Pengen lanjut ya? Oh. Alhamdulillah. Yang terhormat juga mantan Kades kita dan insya Allah akan jadi Kades lagi. Amin. Aminnya anak-anak sekencang. Mudah-mudahan jadi Kades lagi. Amin. Amin ya Rabbal. Yang terhormat juga dan kami sayangi seluruh pengurus remaja Masjid An-Nur. Alhamdulillah wajahnya masih muda-muda. Mudah-mudahan hatinya pun muda, ya kan? Amin ya Rabbal. Serta ibu-ibu, alhamdulillah. Inilah ya calon-calon surga, calon-calon penghuni surga. Jadi salah satu tanda-tanda ya tanda-tanda calon penghuni surga itu Bu, wajahnya bercahaya. Ibu tengok semuanya rata-rata bercahaya karena memang lampunya pas di atas ibu. Enggak lah, insya Allah mudah-mudahan wajah ibu betul-betul bercahaya karena banyak berwudu. Amin. Nih anak-anak, ya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh maupun soleha. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita 21.38. Sampai jam berapa saya ceramah? Sampai jam 1. Siap? Siap. Siap? Siap. 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 Jadi jangan ngajak materi Ustaz deh. Ibu siap, adik-adik siap, Ustaznya yang kurang siap. Ya, karena saya baru kali ini masuk di Pulau Intan ini ya. Pulau Intan. Alhamdulillah sesuai dengan namanya. Pasti rata-rata punya Intan. Karena tadi saya lihat rata-rata rumahnya gedong-gedong semuanya. Tinggal kita saksikan berapa impaknya nanti. Nah, kita buktikan nanti apakah di atas 1 juta atau di bawah 1 juta. Kalau di atas 1 juta berarti memang betul ibu-ibu sudah banyak yang punya impak. Kita buka. Oh, maksudnya gini, kalau dibuka kita tahu kalau di bawah 1 juta mainkan lagi biar saya gas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita malam ini tema yang luar biasa. Ya, apa hak anak yatim dan apa kewajiban anak yatim, gitu.
Jadi kalau kewajiban anak yatim ini bagaimana, Bu? Kewajiban anak yatim ini tentunya tetap seperti kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka bagaimana supaya anak yatim ini menjadi anak yatim yang soleh maupun soleha? Tugas kitalah yang melindungi, tugas kitalah yang memperhatikan, tugas kitalah yang menyantuni, tugas kitalah mengayomi anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Maka Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzib fadzalikal ladzi yad'ul. Apa artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu adalah yang menghardik anak. Maka kalau ada orang yang sudah mendustakan agama, berarti dia sudah menghardik anak yatim, tidak memperhatikan anak yatim, tidak mengayomi anak yatim, bahkan ada memperalat anak yatim. Kalau di daerah kota, Bu, banyak, Bu, dijadikan anak yatim itu menjadi pengemis-pengemis jalanan yang diperalat oleh preman-preman setempat. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi yang mengayomi, mereka tidak ada lagi yang melindungi, mereka tidak ada lagi yang menyayangi. Maka preman inilah yang memanfaatkan anak yatim. Maka jangan sampai di sini seperti itu, ya, Bu, ya. Berapa anak yatim yang ada di lingkungan kita, kita ayomi, kita perhatikan, dan jangan pernah membiarkan anak yatim ini terlantar. Apa yang ibu makan, apa yang bapak makan, halalan thayyibah yang bapak makan, hasil keringat bapak, ya, rezeki yang halal. Tapi ini akan bisa menjadi haram apabila di sekeliling bapak 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke sampingnya lagi, tak bapak ibu perhatikan. Maka sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Makanya di alam kubur nanti, Pak, salah satu yang berat pertanyaan nungkar dan nangkir adalah, ya, ma'ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita tak akan bisa menjawab muslimin wal muslimat kalau kita tak pernah peduli kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang-orang muslim yang memang perlu bantuan kita. Jadi ibu kalau masak banyak, masak daging 2 kilo, banyakkan kuahnya sampai 1 dandang. Untuk apa, Ustaz? Bagi untuk di sekelilingnya. Hari Senin masak daging, kasih kuah. Hari Selasa kasih kuah. Hari Rabu kasih kuah. Insya Allah seminggu ibu viral menjadi tetangga berkuah. Enggak apa-apa, lebih bagus ibu viral menjadi tetangga berkuah daripada tetangga pelit. Sekarang pertanyaannya, mana lebih banyak tetangga pelit atau berkuah? Ibu yang jujur. Atau yang hadir malam ini rata-rata pelit ini? Tunjuk tangan yang sering ngasih sama tetangganya. Ayo, berani gak? Makanya malam ini kita mau memperbaiki lahir batin kita. Nggak usah ngomong, Ustaz, batinku sudah nyaman, batinku tidak galau, hutangku sudah lunas. Walaupun hutang ibu sudah lunas, tapi kalau ibu tak peduli kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, belum lunas hutang ibu.
Jadi hutang itu bukan hanya sebatas hutang harta. Silaturahim juga bagian dari hutang. Apalagi Pak Kades, ya, bebannya berat, Bu. Ya, kalau dia nanti terpilih lagi, ini bebannya tambah berat. Kenapa berat, Ustaz? Penduduknya bertambah, perhatiannya harus bertambah. Jalan yang sudah dibangun, ya, mungkin periode pertama belum ada yang berlobang, periode kedua sudah ada yang berlobang. Yang miskin bertambah, dulu rumahnya belum ambruk, sekarang sudah ambruk. Jadi bebannya tambah berat, bukan tambah ringan, tambah berat. Dan kalau dia tidak amanah, maka dia yang pertama kali akan masuk neraka. Kenapa, Ustaz? Karena berkat dukungan dari masyarakat, tanpa uang, dengan ikhlas dia mendukung untuk mengangkat kepala desa. Lantas dia setelah jadi kepala desa tak peduli kepada masyarakat, maka dialah yang pertama kali masuk neraka. Makanya berat. Kenapa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap yang kamu pimpin akan dipertanggungjawabkan. Karena hati-hati, Bu, jangan sampai salah memilih pemimpin. Kalau sampai pemimpinnya tadi berbuat maksiat gara-gara dukungan ibu, bukan hanya yang berdosa beliau saja, tapi ibu juga ikut dosa. Makanya pertanyaan mungkar dan nakir ini gak ringan kita jawab. Ustaz, aku sudah 5 waktu gak pernah putus, puasa Ramadan kulaksanakan, kan itu pokoknya rutinlah amal ibadah. Tapi pelit, sombong, dia merasa paling, ya, pintar, paling soleh. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya paling sempurna. Inilah yang nantinya akan masuk neraka duluan. Jadi kalau sudah kita menganggap diri kita paling sempurna, paling segala, paling semuanya dia, berarti dia punya sifat ria. Makanya dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari sama-sama kita cuci hati kita malam ini. Bagaimana kita perhatikan anak-anak kita, bagaimana kita perhatikan anak yatim kita, bagaimana kita perhatikan tetangga kita, bagaimana kita perhatikan fakir miskin dan duafa, kita perhatikan. Karena kita ini semuanya bakal mati. Coba sambut ya anak-anak kami. Ya, saya yang pertama, kamu yang bagian mati. Orang kaya semangat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Bupati, Ustadz Bambang. Hei, hidup kok. Masih urut ini kok bukan mati. Bukannya ditengok. Yang nggak ada orangnya boleh. Ada orangnya juga mati. Jadi semuanya kita bakal mati. Jadi sebelum kita mati, apa yang perlu dipersiapkan? Jadi remaja ini insya Allah akan menjadi remaja-remaja yang soleh maupun soleha. Labuan Batu terdiri dari berapa desa, Pak Kades? 75 desa. Ada berapa persen remaja masjidnya yang bisa buat kegiatan seperti ini? Karena saya sudah lama di Labuan Batu, baru diundang ini dalam kegiatan di luar kegiatan PHBI. Saya rasa cuma Pulau Intan ini saja. Kalau kegiatan Isra Mi'raj Maulid udah biasa, semua desa mengadakan, betul? Tapi
Tapi kalau kegiatan seperti ini langka, ya, sangat langka. Jadi dari sekian desa nanti, remaja masjid yang pertama masuk surga kayaknya dari Pulau Intan ini. Tapi yang menyeleksi Ustaz Bambang. Pulau Intan. Insya Allah. Makanya komitmen, Bu, hilangkan sifat pelit, iri, dengki, sombong. Sekarang banyak penyakit iri, dengki, sombong. Orang beli mesin cuci, dia yang kesetrum. Kenapa? Gak ngerti, cuci baru mesin cuci. Gak lama beli kulkas, kedinginan. Kenapa ya? Gak ngerti. Orang beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang beli Fortuner, dia yang ornamen. Orang berangkat ke Baitullah, dia berangkat ke Tanah Wakaf. Banyak sekarang seperti itu. Kenapa? Karena punya penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Banyak seperti itu. Tapi kalau di sini insya Allah SMS-nya beda. Di kampung saya yang seperti itu. Kalau di sini senang melihat orang susah, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu dia. Kalau orang susah, dia pun ikut susah. Orang senang, dia pun ikut senang. Orang beli mobil, alhamdulillah. Orang beli kulkas, alhamdulillah. Orang beli Fortun, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat tetangga maju, kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan bantu kita. Ketika kita susah, diketukkan hatinya yang punya mobil itu, ya, untuk membantu kita. Yuk, jangan mobilnya, di ngapong, kumpul rame loh, yuk. Oh iya, iya ngapong. Ikut. Sekarang musim ambulan masuk ke kampung. Ya. Kenapa Ustaz? Innalillahi. Ini kalau sudah ba'da subuh, udah bunyi, orang semuanya penasaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isi ngomong innalillahi, saya ngomongkan sebenarnya ada sopo ya. Bapak Kaijo, Bapak Kaino ya. Tak delok nang kabeh iki. Karena hampir tiap malam ada yang meninggal dunia, Pak. Hampir tiap hari. Satu desa itu mau 3, mau 2, mau 4. Yang satu baru malam pertama, besok sebelahnya nyusul. Yang satu malam kedua, yang satu nyusul. Semua pada nyusul. Malaikat Israil luar biasa ini. Ya. Pokoknya tahun 2001 malaikat Israil luar biasa ini. Ya. 2021 luar biasa mencabut nyawa hamba Allah. Ibu mau panjang umur atau pendek umur? Ngomong panjangnya kok nggak semangat. Apa tondo-tondo? Mau panjang atau pendek? Suka yang panjang atau yang pendek? Aku telepon mamaku. Semuanya pengen panjang, murah rezeki. Kalau ibu pengen panjang umur, setiap hari harus berinfak kepada orang-orang yang betul-betul cocok ibu kasih infak. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena padilahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ila akhir. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ini sebutir dibalas Allah 7 tangkai. 1 tangkai 100 butir, berarti 7 tangkai 700. 1 butir. Tadi kue kamu ini berapa biji yang kamu bagikan? Ada 100.
Lebih atau kurang? Ini saya hitung bukan per bungkusnya, per bijinya. Karena tadi ayat ini mengatakan per butir. Berapa kira-kira? Ada 100 biji. 280 kalikan. Jadi kalau tadi satu butir 700, kalau 280 berapa butir? Kalau di kalkulator kan meledak kalkulatornya. Inilah luar biasanya sedekah. Dan ini akan menjadi sedekah jariyah untuk yang berinfak membuat buah di negara. Amin ya rabbal. Ini uang kamu atau uang infak masyarakat? Dananya. Uang pribadi dari infak atau kamu tetean? Uang kas itu dari mana? Dari kantong kamu atau dari masyarakat? Memang betul nanti pertama kali ke surga orang ini kayaknya. Dari sekian desa remaja masjidnya kayaknya dari sini duluan. Buat senang dari uang kantong. Luar biasa. Kamu tega kamu kasih pahala sama masyarakat. Besok mainkan supaya kamu dapat pahala juga ibu-ibu. Ya Bu ya. Ibu harus punya anak asuh sama remaja ini. Ibu harus ngambil satu orang yang ibu siap santuni. Aku ngambil pandi aku tiap bulan sekian sama aku. Ya. Harus seperti itu Bu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang kita malu. Kenapa saya nggak pakai mic? Karena takut nanti orang itu bangga. Kenapa saya malu? Karena mereka bangun rumah ibadahnya saja tak perlu pakai sumbangan di. Pernah nggak ibu tengok rumah ibadah mereka dibangun minta di jalan? Pernah nggak? Kalau masjid sering nggak? Malu nggak itu? Kita mayoritas Muslim di Indonesia, di lingkungan kita, tapi kita belum kompak. Kalau kita sudah kompak, kita yakin dan percaya, nggak ada yang miskin umat Islam. Rata-rata semuanya kaya. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah untuk umat Islam. Tapi kesadarannya yang belum. Mulai dari presidennya, menterinya, DPR-nya, bupatinya, gubernurnya, banyak mereka atau kita? Banyak mereka atau kita? Kita. Makanya kenapa ketika pilkada umat Islam masih bahasanya wani? Kenapa? Karena sudah namanya krisis kepercayaan. Coba kalau sudah sukses semuanya, nggak ada cerita wani biro, jalan mulus, rakyat makmur, ya kan? Saya tadi di jalan harus betul-betul tajam mata saya, karena kalau sempat terpicit sedikit masuk lubang. Itu tugas dari kolej. Mudah-mudahan kamu sekitar 2 hari ini mulus. Amin. Bayangkan, kita mayoritas. Jangankan untuk kita, untuk rakyat, fasilitas yang tiap hari dilewati saja masih ada yang belum sempurna. Kita terus masjidnya sangat lumayan. Asini siji loro perlu 4. Ini yang bayar PLN-nya siapa? Siapa yang bayar Pak? Dari kas atau dari pribadi Bapak? Dari kas. Kasnya ada berapa Pak di sini? Sekarang totalnya ada berapa puluh juta? Ada 100 juta?
12, alhamdulillah. Ini sekali bayar berapa Pak? Sekali bayar untuk PLN ini, AC-nya ini berapa? 280. Itu sangat bu. Cuman doa yang tenang ngomong. Hah? Oh gitu. PLN ngomong lain. Itu bu. Jadi seorang pemimpin itu harus memikirkan rakyatnya. Dan yakinlah sesuatu yang dikeluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu. Makanya ibu jangan takut miskin kalau ibu banyak infak. Gak pernah kita dengar, lihat orang yang rutin berinfak besok larang. Ada gak pernah kita dengar? Pernah? Enggak. Tengok orang yang berangkat ke Baitullah, pulang dari Baitullah, ada nggak yang melarang? Kalau ada, orang nggak akan mau berangkat haji. Justru ditambahi terus kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang disayangkan, mereka hajinya belum semuanya haji yang mabrur, tapi haji yang nah itu. Ibadahnya tetap kurang maksudnya, ya. Tapi kalau sudah haji yang mabrur, insya Allah pendermawannya akan bertambah. Sebelum haji dia nyumbang 10.000, setelah pulang haji dia nyumbang 100.000. Inilah baru yang dinamakan haji yang mabrur. Dan jangan coba-coba dia berangkat ke Baitullah kalau di sekeliling rumahnya ini masih banyak membutuhkan bantuan dan belum dia perhatikan. Tapi kalau sudah diperhatikan, disantuni, diperhatikan, ya ini insya Allah berangkatnya pun akan diiringi doa-doa dari jiran tetangganya dan jamaah setempat. Jadi dia akan menjadi haji yang mabrur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo sama-sama kita merenung. Apakah sampai saat ini kita belum benar-benar patuh kepada Allah? Ataukah selama ini kita masih mencampur adukan antara perintah dengan larangan? Saya tanya sama ibu, lebih berat menjalankan perintah Allah atau menjauhkan larangan Allah? Lebih berat mana Bu? Pak? Lebih berat menjauhkan larangan dari Allah ketimbang menjalankan perintah. Ada nggak di luar sana orang yang sholat tapi masih pelit? Ada nggak? Orang yang sholat tapi masih sombong? Ada? Berarti dia belum benar-benar menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat. Allahu Akbar, Allah Maha. Kalau sudah Allah Maha besar, maka di luar sholat gak boleh dia membesarkan yang lain. Ini buktinya Mbah Dukun masih laris, betul gak? Ketika jualannya nggak laris, dia kemana? Ke dukun atau ke Pak Kiai? Saya udah bertahun-tahun di Labuan Batu, belum ada yang curhat sama saya, jamaah saya. Ustaz, jualanku nggak laris, apa amalannya? Belum ada. Nggak tahu kalau di sini ya. Ada yang mau curhat? Curhatku nggak apa-apa nanti. Boleh di ruangan, boleh di luar ruangan, boleh lewat WA atau lewat YouTube saya sekalian subscribe. Buat aja di situ sahabat Ustadz Bambang SHI luar biasa. Ini nanti ceramah ibu masuk YouTube juga nih, karena itu di-upload di video langsung saya upload, nampak wajah-wajah ibu yang ahli surga di YouTube. Aminnya 3 orang. Amin ya Rabbal. Masih semangat? Lanjut. Malam ini ada nggak anak yatim yang hadir?
Yang masih punya bapak tunjuk tangan. Yang nggak tunjuk tangan berarti nggak punya bapak lagi. Ayo. Ini semuanya tunjuk tangan berarti aman. Ibu-ibu udah banyak yang nggak punya bapak ini kayaknya. Ya, nah yatim. Cuman udah dewasa. Yatim kawakan, Pak. Ya. Jadi kalau nggak ada malam ini yang hadir anak yatim, kemana anak yatim ini? Malam ini kemana mereka? Ada berapa orang anak yatim di lingkungan kita? Ada 100? Ada 50? 50 ada? Berapa? 11. Kemarin kita nyantuin anak yatim nggak di tahun baru Islam? Waktu awal Muharram. Bagaimana cara ibu nyantuninnya? Oh gitu. Berarti nggak dikumpulkan? Enggak. Kenapa nggak dikumpulkan? PPKN. Masjid aja PPKN. Pelosok. Ya kan? Itu. Seharusnya Abdulnya itu dikumpulkan, disalami, disapu kepalanya, minta doa sama dia, ya, dan kita doakan juga. Itu yang paling afdol. Tapi karena PPKN cuma kalau Ustaz. Makanya orang sekarang ini bu, orang sekarang ini kita harus kompak. Kenapa laki-laki itu diwajibkan sholat di masjid? Supaya nampak makmur masjid. Sedangkan orang yang tuli, orang yang buta ketika ditanya, ya Rasulullah saya nggak bisa melihat, apakah saya tetap wajib sholat di masjid? Apakah kamu dengar azan? Dengar, wajib. Nah, itu. Yang buta saja masih tetap wajib sholat di masjid. Perempuan bagaimana? Ya, perempuan di rumah. Tapi di masjid pun tidak. Sebenarnya kalau masih kurang laki-lakinya, ibu yang bantu. Jadi sebenarnya yang paling utama itu dilihat dulu berapa persen laki-lakinya yang ke masjid itu. Kalau memang nggak ada lagi tempat untuk ibu, baru. Tapi kalau masih ada tempat, silakan. Sekarang ini Pak, yang paling maju itu perempuan. Yasin Akbar, perempuan atau laki-laki? Wirid Akbar, laki-laki atau perempuan? Tablik Akbar, laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki paling wirid Yasin malam. Itu pun ada wirid, ada semua. Iki sentak kau wirid kabeh orang. Melu wirid. Riko melu wirid tak? Alhamdulillah. Orang malas apa karena paham sing lain? Jadi perwiridan itu menjalin silaturahmi. Sekarang ini kita kurang bu. Makanya saya sesibuk apapun kalau sudah waktunya wirid saya upayakan. Kalau bisa saya tunda jadwal itu saya tunda. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi. Kenapa? Karena ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali datang ke rumah saya itu bukan orang ibu, pasti tetangga saya. Betul? Makanya kalau ada orang nggak mau ikut wirid, saya pun bingung. Berarti dia tidak mau hubungan hablum minan nas. Terlepas dari paham-paham di luar sana yang mengatakan wirid bid'ah, genduri bid'ah, baca yasin di meninggal bid'ah, apa lagi? Pokoknya yang dulu nggak Rasulullah lakukan, kita nggak boleh melakukan. Cemana Rasulullah mau mikirkan yasinan, wiritan, orang tiap hari perang sama kafir Quraisy.
Kita perang sama siapa? Perang kepada hawa nafsu. Sekarang gak ada lagi mereka memerangi kita. Kita perang melawan hawa nafsu. Coba tunjuk tangan yang punya hutang. Gak apa-apa jujur. Dan kita kayak amalan supaya lunas hutang SSO. Coba tunjuk tangan. Loh, kamu sudah hutang juga? Wajar hutang juga. Rata-rata masih punya hutang. Kenapa kita punya hutang? Karena kita tidak bisa melawan hawa nafsu. Tapi ya lah Ustaz, saya nggak kredit, nggak duit. Ya kan Bang? Kalau nggak kredit nggak punya kereta. Kalau nggak kredit nggak punya rumah. Kalau nggak kredit nggak punya kursi. Semua ya ngutang. Kita dekat ke kursi, kita dekat ke TV, semua bunyi. Apa lagi? Kereta. Kalau udah tanggalnya udah pening. Kenapa ini semua kita lakukan? Karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Bisa nggak kira-kira kita lawan ini semua, Bu? Padahal Allah jelaskan, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekarang umat Islam masih terkena riba nggak? Masih banyak nggak? Coba tunjuk tangan yang merasa dirinya bersih dari riba. Coba tunjuk tangan. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis Rasulullah, seringan-ringannya dosa riba itu seperti berzina sama ibu atau bapak kandungnya. Itu seringan-ringan dosa riba. Gimana ibu? Sanggup ibu melakukan itu untuk meringankan dosa riba ibu? Sanggup? Tidak akan sanggup. Bahkan 36 kali ia berzina belum bisa mengalahkan dosa riba. Makanya Bu, kenapa doa kita sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah? Sampai aku Ustaz nangis-nangis apa baik sing kuasa. Ya Allah, tobatkanlah pucukku itu ya Allah. Potongnya keranjang. Kita berdoa, ya Allah, sadarkanlah anakku ini ya Allah, bandelnya luar biasa ya Allah. Coba anak-anak sekarang Bu, beda sama anak dulu. Kalau anak dulu ada orang meninggal, berani kamu keluar. Tung. Coba meninggal Pak Paino. Ini sering Paino. Saya cilik kok. Nggak ada yang berani. Dulu digotong, betul kan? Sekarang aja. Jenazah sekarang keplelet. Rata-rata harus pakai liu. Masuk. Sekarang dulu nggak ada. Paling kita ngintip dari apa? Jendela. Pak Wani. Sekarang coba la ilaha illallah. Buntutnya pirang-pirang boleh ikut cepet, cepet. Dibuntutnya sampai kuburan. Diusir nggak mau. Oh punya pasar. Iki wawakku di sini enggak. Bilang kalau dulu nggak berani kita. Ada tamu, ya nggak berani kita nampakkan wajah. Sekarang kalau tamu, Pak, duit. Terakhir isin mamanya, takutnya, aku nggak isin. Bersih pasal ya. Jadi dulu sama sekarang beda. Dulu kalau kita nyuruh anak kita langsung berangkat Bu.
Yuk nyapu, iya mak, langsung disapu. Sekarang yuk nyapu, iya mak. Yuk nyapu, iya mak. Yuk nyapu, iya mak. Iya mak tapi saya doleh HP. Baru dia cekal sapu. Yuk nyapu, iya mak. Itulah anak sekarang beda sama anak dulu. Dulu kalau kita pakai bahasa badan, udah tahu dia pakai tempat kotak langsung wah saya gitu. Mama melotot, makin melotot kita makin dilawan melotot. Bapak melotot, nggak mungkin kita ngomong ada kamu. Itulah bedanya. Kenapa anak-anak kita sekarang ini seperti itu? Jadi tadi salah satunya Bu, kita masih terkena riba. Kalau orang dulu, mbah-mbah kita rela banting tulang, rela makan tiwul, rela makan apa lagi? Jagung. Coba tunjuk tangan yang sampai saat ini pernah makan jagung. Yang pernah merasakan dulu, ibu bisa pernah? Iya rasanya, enak orang. Coba cari belum gak ditemuan jagung. Jangankan jagung, ya suruh jalan sekolah saja nggak mau. Kalau dulu, wah jalan rame-rame nggak pakai selopor. Maka kaki orang dulu sama sekarang beda. Kalau orang dulu, wah, yang namanya duri kucing mata, nggak ada cerita. Sekarang, kenapa? Karena orang dulu sudah punya kapal, kapalan masih. Kok sekarang kan? Makanya orang dulu banyak panjang umur. Kenapa? Karena luar biasa semangat. Sekarang baru usia muda udah kena asam urat, udah kena kolesterol, udah kena apa lagi? Gula. Ya, banyak penyakit. Dan yang kita makan sekarang ini sudah banyak yang nggak higienis. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya anak-anak kita saat ini bisa seperti anak-anak para mbah-mbah kita dulu. Ya, mulai sekarang lah kita hidup. Sekarang ini saya serba salah. Naik kereta nggak ditengok, gimana? Ditengok, gimana? Apalagi kalau sudah malam minggu, wih, keretanya ninja, numpak, rang, cemburu itu merapel. Ini pula itu jagung, pas Ustaz cemburu, pakai baju seksi pula, wih, diteloke, kawan, nggak diteloke, awan Ustaz, bukan mubajir. Gak mungkin lah saya naik kereta satu begini, sekot. Inilah kondisinya hari ini. Ya. Makanya secara nggak langsung ibu-ibu sekarang ini sudah menjual anak gadisnya. Ibu bapak bisa perhatikan dari atau perapat jam 2 pagi masih banyak remaja-remaji yang berkeliaran di kota atau perapat, apalagi kalau malam minggu. Yang lucunya, apakah orang tuanya tak peduli, tak nelpon, tak marahi? Makanya Bu, luar biasa. Ya, luar biasa. Nanti kalau udah kejadian baru bingung, paksalah dirayakan juga. Semangat yang diundang marhaban. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Ini kita semua bulan. Semangat. Semangat bulan. Sebulan 2 bulan nikah, ribut, pisah.
Makanya perceraian di Labuan Batu nomor 2 tingkat Sumatera Utara. Nomor 2 kebanyakan. Kenapa? Karena banyak pernikahan dini, pernikahan keterpaksaan, pernikahan yang belum punya bekal. Ini yang berdosa bukan hanya mereka, tapi orang tuanya juga ikut berdosa. Jangankan itu, ibu buka jilbab, ya, bukan cuma ibu yang nanggung dosa. Suami ibu kena, orang tua laki-laki ibu kena, anak laki-laki ibu kena, adik atau abang ibu juga kena. 4 akibat kesalahan ibu. Begitu juga anak-anak kami remaji, ya. Di sini yang remaji mah di belakang. Makanya jaga auratmu ya. Jangan mudah tergoda. Walaupun rayuan mereka selangit haji, rayu dengan ninja merek model terbaru, jangan tergoda. Lebih bagus yang miskin yang soleha ketimbang kaya tapi tak soleha. Mau? Gak mau? Mau yang miskin soleha, yang soleh, atau yang kaya tak soleh? Pasti mikir, miskin mana pun. Banyak orang sekarang ini belum dijalani sudah negatif. Rajin sholat dia, rajin ibadah dia, cuma hidupnya pas-pasan. Kalau ditembak mikir, karena kayunya pakai kejar kaptul, kap 70. Yang satu pakai minggir. Dari suaranya aja udah hatinya itu berbunga-bunga. Padahal gitu sudah jadi, rupanya nyewa dia sama tetangga. Makanya remaja, jangan coba-coba kasih harapan sama wanita. Ya? Tak boleh. Berkatalah apa adanya. Dan dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran, tapi ta'aruf. Cocok jadi nggak? Pakai istikharah. Jadi kalau ada 5 istikharah, Yuni, Yuna, Yuyun. Istikharah. Mana yang paling pas dalam hati? Itulah. Walaupun Yuni agak boleh, tapi kalau itu sudah hati Allah yang menunjukkan, terimalah yang boleh. Kamu juga gitu, Paino, Pairan, Paire. Yang satu hitam, yang satu hitam putih, yang satu belang-belang. Kalau Allah sudah menjawab yang belang-belang itu yang dijadikan. Jangan dipaksa dengan sholat istiqomah. Paham? Karena pilihan Allah itu nggak ada yang salah. Pilihan kita yang selalu salah. Makanya banyak apa yang kita inginkan belum tentu apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dari kita. Saya 3 kali calon, alhamdulillah kalah. Karena memang belum waktunya. Dan gak cocok mungkin. Kalau seandainya dijadikan, ya mungkin saya nggak bisa sampai di sini. Di mana Ustaz? Jakarta. Di mana Ustaz? Bali. Di mana Ustaz? Bali G. Itu dia. Dan itu jauh lebih besar cobaannya. Maka dari itu, ya, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah kata Allah. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur, maka azabku sangatlah pedih. Makanya Allah ingatkan juga, ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api. Jadi yang pertama ini Pak, kita dulu. Jadi kalau kita menurut kita sudah lumayan, baru kita sampaikan. Itu dia. Cemana kita mau menyelamatkan keluarga kita kalau kita sendiri pun belum tentu selamat. Tugas anak yang mendidik, memperhatikan adalah ibu. Tugas suami adalah mencari nafkah dan melindungi. Sekarang udah ngeri zaman sekarang ini. Tak peduli mau ustadz, mau kiai, mau ulama, kalau tak cocok giling. Udah luar biasa. Ketua MUI Labura dihabisi sama anggota manennya sendiri. Ditegur supaya dia tobat, nggak terima. Itu lewat tebas dan gila. Meninggal dunia dalam keadaan tragis. Gak lama kemudian nular di Labuan Batu, di Batu Sangkar, seorang nazir masjid juga ditikam sama jamaahnya. Untung gak mati, tapi setengah mati. Dan nikamnya itu setelah membawa jenazah ke kuburan, belum sempat pulang, di situ dia datang langsung ditikam. Makanya saya bawa ajudan dua tuh, Pak Wal dengan Pak Wal. Inilah bodyguard saya. Dan beliau ini biar tahu ibu, nggak perlu datang dari Jawa aja ke Tumbang orang. Makanya ibu jangan lama-lama mandang beliau ini. Tumbang ibu nanti. Tahu dia mana yang mau mencelakai saya. Gitu. Aman kira-kira Pak? Gak ada yang mau mencelakai saya. Aman ya? Sekarang udah ngeri bu. Ya. Gak peduli mereka. Kenapa? Karena persoalan hawa nafsu. Maka dari itu, supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu, mulai malam ini kita perhatikan anak-anak yatim kita. Perbanyak silaturahim, perbanyak sedekah, dan berzikir, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah 10:30. Lanjut. Pos tumbang ya. Maka dari itu ibu, yang perlu saya sampaikan, intan syarallaha yarsukum wa yusabbit aqdamakum. Tolong agama Allah. Kalau kita sudah tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita.